Perjalanan Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Menjadi seorang guru adalah suatu hal yang menyenangkan, karena guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran perlu mempersiapkan perencanaan pembelajaran, sehingga secara tidak langsung akan menuntun untuk terus belajar. Menjadi seorang guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuannya saja, tetapi guru juga sebagai seorang pendidik, yaitu bagaimana mendidik peserta didik menuju karya yang lebih baik. Gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum kemerdekaan dimulai pada tahun 1854, 1920, dan 1922. Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan telah ada pada zaman Belanda menduduki Indonesia. Belanda mendirikan sekolah hanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bumi putra, serta membutuhkan tenaga kerja profesional. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Pada tahun yang sama, lahirlah sekolah bumi putra dan hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Dan mereka hanya mendidik orang-orang pembantu guna mendukung usaha dagang mereka. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Pendidikan setelah kemerdekaan dimulai dari sekolah sudah mulai banyak, kemudian sering terjadinya pergantian kurikulum dan guru membatasi siswa mempelajari hal-hal tertentu. Guru hanya fokus menyelesaikan materi tanpa memikirkan pemahaman materi oleh siswa. Pembelajaran kurang interaktif dan lebih cenderung teacher center. Ini semua merupakan belenggu pendidikan saat ini. Lalu, solusi seperti apa yang bisa ditawarkan untuk melepaskan belenggu pendidikan saat ini? Adapun solusi yang bisa ditawarkan yaitu dengan menerapkan implementasi kurikulum yang merdeka, di mana siswa diberi kebebasan dalam belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Pembelajaran berpusat pada siswa, dan guru hanya sebagai pengarah dalam memfasilitasi proses pembelajaran. Mengembangkan cipta rasa dan karsa dengan memilih lagu yang sesuai dengan nilai budaya lokal dan profil pelajar Pancasila, sehingga tujuan pendidikan untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan bagi siswa sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat akan tercapai. Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan dan pendidikan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sehingga Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan untuk mendidik anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing, sehingga hal penting yang harus dilakukan oleh seorang guru menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah ada 3, yaitu yang pertama, Enger Sosung Tulodo, yang artinya di depan peserta didik menjadi contoh keteladanan. Kemudian, Eng Madya Mangun Karso, di tengah-tengah peserta didik membangun semangat dan kehendak kebaikan. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, di mana guru mengikuti di belakang untuk memberdayakan murid dan mendatangkan manfaat bagi peserta didik. Dari perjalanan pendidikan nasional, dapat disimpulkan bahwa guru adalah teladan. Mereka adalah pemimpin di dunia pendidikan. Mereka yang menjadi ujung tombak upaya menyediakan layanan pembelajaran berkualitas bagi peserta didik. Isyarat karakter guru pemimpin yang dapat menuntun kekuatan kodrat peserta didiknya demi menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.